Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Maksun SHI ME, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah kajian KKS pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kajian KKS hari ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada kajian kali ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga acara inti, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Suirin, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Suirin yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bisa menambah keberkahan pada acara hari ini. Memasuki acara yang ketiga, kajian inti yang akan diisi oleh Ustadz Maksun SHI ME. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ila dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kajian keluarga sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan anugerah oleh Allah yang berupa sehat badannya, termasuk kita berada juga dalam kondisi yang aman, situasinya aman, dan kita juga bisa memenuhi kebutuhan pada hari ini. Sehat badannya, kondisi dan situasinya aman, bisa memenuhi kebutuhan hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'anna ma khizat lahud dunya. Itu seperti dunia dalam genggaman kita. Jadi kita ini jamaah rahimakumullah, sehat badannya, sampai sehat nggih? Alhamdulillah. Kondisi dan situasinya aman. Tidak ada gangguan yang menghalangi kita untuk melahirkan kebaikan. Kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan kita hari ini. Itu 3 hal ini saja, kata Nabi, dunia sudah dalam genggaman kita. Maka dikasih sehat saja itu Masya Allah. Dan dengan hari ini sehat, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Mungkin di antara saudara kita pada hari ini, kenikmatan sehatnya dihilangkan oleh Allah, dicabut oleh Allah sehingga kemudian sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahannya dan dengan sakitnya bisa mengukurkan dosa-dosanya. Dan kita yang sehat itu memanfaatkan nikmat sehat itu untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Karena kata Allah, summalatus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian sungguh kami akan mintai pertanggungjawaban anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan. Anin naim itu kata Ibnu Abbas ay as-sihhatu. Jadi di antara kenikmatan yang dimintai pertanggungjawaban, tafsir Ibnu Abbas ketika menjelaskan anin naim itu adalah as-sihhatu, kesehatan. Maka ketika Allah pada pagi hari ini memberikan kita sehat dan kita bisa menggunakan nikmat sehat itu untuk melahirkan kebaikan, termasuk hadir di majelis ilmu ini, maka besok pada yaumul akhir itu yang bisa menjadi saksi bahwa kesehatanku aku gunakan untuk datang di majelis ilmu. Maka sehat itu satu kenikmatan. Sehat itu aset.
aset yang tidak tercatat. Kalau aset yang tangible itu kan mudah ya, bangunan, ya kendaraan, apa. Kalau sehat itu nggak bisa tercatatkan dalam akunting itu, ya. Itu aset yang luar biasa, sehat itu, ya. Maka harus kita jaga betul, ya. Harus kita jaga tentang kesehatan itu, aset yang besar. Betapa banyaknya, termasuk di antara saudara kita jamaah kita ini hari ini tidak bisa hadir, ya. Kalau kita ngambil pelajaran misalnya, datang ke rumah sakit, ke PKU misalnya, di ruang nopo cuci darah niku nopo hemodalisa, ya. Di ruang hemodalisa niku setiap hari ada orang yang cuci darah, ya. Kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali. Niku cuci darah, ya. Belum lagi misalnya untuk bisa bernapas saja harus butuh tabung, dan kita diberikan nikmat yang luar biasa, oksigen yang kita hirup ini gratis. Maka sehat itu aset, masya Allah, luar biasa aset ini, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengingatkan kita, ya. Jadi Rasulullah mengingatkan tentang kesehatan ini. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu, ya, sering mengabaikan. 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu sering mengabaikan. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan, ya. Dikasih sehat oleh Allah, masih muda, masih kuat, ia abai, tidak ia gunakan untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Diberikan waktu luang, ia abai, tidak ia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Begitu nikmat sehat itu dicabut oleh Allah, baru merasa walah mbiyen ngompo pas eno. Waktu itu nggak bisa kembali, jamaah rahimakumullah. Waktu itu jalan saja, kasaif, seperti pedang. Orang Barat mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Yang yuswanya umur jenengan sudah berumur, Pak Yakin pinten Pak Yakin? 65. Nggih, Bu pinten Bu? Nggih jenengan pinten? 65 nggih sami kali Pak Yakin. Simbahe pinten Mbah? 71, masya Allah. Itu nggak bisa kembali muda, ya. Tua itu pasti nggak bisa kembali muda. Dan orang hanya menyesal itu mesti di belakang. Ngopo mbiyen sek enom isek giat-giate kok ora sregep dalam mencari ilmu. Kenapa dulu waktu dikasih waktu luang oleh Allah, kenapa tidak kita maksimalkan untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang produktif? Itu hanya nyesal saja. Ngopo ne ngopo aja kan? Kenapa dulu? Kenapa? Nabi sudah mengingatkan 2 nikmat ini banyak orang yang mengabaikan. Ya, banyak orang mengabaikan. Padahal summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian sungguh kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan oleh Ibnu Abbas. Anin naim adalah as-sihhatu, kesehatan. Nah, niki kita jangan sampai termasuk yang mengabaikan ini. Kita hanya menyesal, tentunya menyesal itu di belakang. Ya, kesehatan dan waktu luang. Ada orang yang nembe belajar Quran pas pensiun. Coba, padahal pensiun itu umur pinten ya 55 sampai 60.
nembe belajar Al-Qur'an, nembe belajar agama. Ya alhamdulillah saya punya keinginan untuk belajar di akhir-akhir hayatnya itu. Tapi untuk apa waktu yang demikian panjang itu? Ya, akhirnya kemudian ngopo ya cak mbiyen aku ora belajar Al-Qur'an. Ngopo ya cak, kayak gitu aja. Ya. Padahal di dalam riwayat yang lain itu di antara perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ada 4. Satu, wa an umrihi fima afnah. Umurmu digunakan untuk apa? Ya. Umur kita ini untuk apa kita gunakan? Wa an ilmi fima fa'al. Ilmunya yang dipelajari setiap akad pagi itu sudah diperhatikan atau belum? Tentang harta, wa an mali aina iktasabu, bagaimana cara mendapatkannya, sumbernya dari mana, wa fima anfaqau bi, terus nggo apa? Sudahkah kewajiban zakat kita tunaikan? Infak, sedekah, wakaf misalnya. Wa an jismi fima abla, Allah memberikan kita jasmani kita, dikorbankan untuk apa? Yang sudah berkerut tangannya, ini untuk apa? Ya, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi sudah mengingatkan 2 nikmat ini kebanyakan orang mengabaikan. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ya, ini maka alhamdulillah Bapak Ibu, di satu riwayat yang saya katakan di mukadimah tadi, kalau orang itu man asbaha mu'afan fi batnihi, Nabi menyebut sehat badannya, aminan fi sirbihi, situasi kondisinya aman, wa indau qutun fil yaumi, punya makanan untuk hari ini, kebutuhan hari ini bisa terpenuhi. Bapak Ibu, kalau tanya ibu mawon, nggak ada beras, nggak ada nggih, lauk pauk, wonten. Kata Nabi, fakaan nama khijat laudunya, itu seperti dunia sudah dalam genggaman kita. Ya, walaupun orang aman dari pajak ya. Kita tidak aman dari pajak itu, diuber terus. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini peringatan Rasulullah SAW. Dan sehat dalam Islam itu ada 5 hal ini. Ini yang harus diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini termasuk maqasidus syariah itu adalah ini, bagaimana sehat rohani kita. Hidup sehat itu ya rohaninya juga harus sehat. Apa indikatornya? Indikator sehat rohani itu kalau kita itu dengan kebaikan segera untuk melakukan, nah itu tanda sehat rohaninya. Ya, segera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Ya, Allah menggerakkan hati orang kemudian segera dia melakukan kebaikan. Yang kedua sehat jasmaninya. Lah ini mu'afan fi batnihi, sehat badannya. Bapak Ibu sakit hadir di majelis ini karena sehat badannya, sudah pasti sehat rohaninya. Ya, sehat badannya, indikatornya apa? Dalam melahirkan kebaikan-kebaikan itu kita bisa dengan sempurna. Kita sholat bisa berdiri, itu rukun, sempurna sholat kita. Ya, kalau kita sakit secara fisik, ya kita dengan duduk, ya kan, misalnya kalau nggak berdiri wis abot, wis hoyak-hoyak kabeh misalnya, ya nek nggak bisa duduk ya berbaring, nek wis berbaring nggak iso ya pokoke sak isane lah, hormatil waktu, nek wis ora iso apa-apa ya disolati kan gitu.
Jadi sehat rohaninya itu indikatornya kita bisa sempurna melahirkan kebaikan, termasuk hadir di majelis ini itu indikator jenengan sehat jasmaninya, sehat badannya, fisiknya sehat. Yang ketiga sehat akalnya, ya, sehat akalnya. Isek duwe rasa seneng dengan ilmu itu indikator akal kita sehat. Isek gelem belajar itu indikator akal kita sehat. Kenapa? Karena asupan dari akal itu ya ilmu, belajar. Kalau kita malas baca, maka hadirlah di majelis ilmu. Wes pokoknya ana majelis munang dinggon, termasuk setiap akad pagi datang. Itu indikator akal kita sehat, plus menunjukkan badan kita sehat, plus menunjukkan rohani kita sehat. Karena ono sing akale sehat tapi rohaninya rusak, ya kan? Koruptor itu jene sehat mboten niku akale, sehat iku rohaninya rusak, tapi jiwanya rusak, badannya sehat, ya. Kemudian sehat sosialnya. Apa indikator sehat sosial? Dengan lingkungan kita harmonis, dengan tetangga kita baik-baik saja, tidak ada sifat iri dengki. Itu menunjukkan sehat sosial. Kalau dengan tetangga kita itu kok ono rasa iri, apa meneh sampai napa nggih? Hasad. Berusaha piye carane nikmat tetangga itu hilang dan hanya saya saja yang mendapatkan nikmat itu. Wah, itu berat niku. Sakit kita termasuk kita sakit. Ya, jadi kalau dengan lingkungan kita, tetangga kita saling bantu membantu, saling gotong royong, ya, serawung, sumeh, itu berarti tanda kita ini sehat secara sosial. Nek wis sosial sehat, itu pertanda akalnya sehat, ya, pertanda jasadnya sehat, rohaninya sehat. Wong sing elek karo tetangga itu pertanda aspek rohaninya itu sehat, sakit, ya. Makanya Nabi itu ngendikan di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, baiklah semuanya. Kalau itu buruk, buruknya semua. Itu adalah apa? Al-qalb. Hati itu sifatnya ruhaniyah. Ya, hati itu baik, maka dengan lingkungan juga baik. Apa manfaatnya kita hasud kepada orang lain? Apa manfaatnya kita ghibah dengan orang lain? Kenapa? Karena hati kita bersih, ruhani kita bersih. Yang kelima, sehat finansialnya. Ya, saya nggak tahu jenengan sehat apa mboten ekonomi. Sehat mboten, Bu? Insya Allah. Tapi kata Nabi tadi, wa indau qutun fil yaumi, hari ini jenengan bisa memenuhi kebutuhan, itu menunjukkan sehat finansialnya. Kenapa? Itu dunia sudah dalam genggaman kita. Ya sesuk meneh ya gilek meneh kan gitu. Tapi kalau hari ini wa indau qutun fil yaumi, punya makanan untuk hari ini, itu seperti dunia dalam genggaman kita. Ya, sehat badannya, situasinya aman, bisa memenuhi kebutuhan untuk hari ini. Badannya sehat, kondisinya aman, warak es. Ini sehat dalam Islam, dan ini harus kita wujudkan dalam diri kita. Enggak boleh sepotong-sepotong, enggak boleh hanya satu saja, dua, enggak. 5 hal ini termasuk ad-daruri, perkara yang harus, ya, ad-daruri, perkara yang harus kita wujudkan dalam diri kita. Kita mau sehat akalnya saja, tapi ruhani kita sakit, ya karo wong ya elek. Kita sehat jasmaninya, fisiknya sehat, tetapi dengan lingkungan sosialnya jelek, ya tetap jelek.
itu berarti belum terwujud tujuan syariah itu. Apa? Untuk mendapatkan kemaslahatan bagi diri kita. Di antara bentuk kemaslahatan itu adalah apa? Sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat intelektualnya, sehat sosialnya, dan sehat finansialnya. Mengapa kita harus sehat? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehat itu wasilah, sarana menjadi manusia terbaik. Dengan kita sehat itu kita bisa melakukan hal yang terbaik di dalam diri kita, masyarakat kita. Apalagi sehat 5 tadi itu. Kita bisa memberikan kemanfaatan banyak hal. Imam Hasan Al-Basri itu mengklasifikasikan manusia dari sisi kemanfaatan kepada orang lain itu dengan 3 hal. Imam Hasan Al-Basri. 1, rajulun kal ghidha. Seorang itu seperti makanan. Makanan itu kan dibutuhkan oleh manusia, nambah kekuatan, nambah energi. Itu makanan. Artinya apa? Orang yang pertama ini adalah orang yang kehadirannya itu ditunggu-tunggu banyak orang. Ya, kehadirannya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bahkan nek tidak hadir saja itu dia ditanya, ngopo si fulan kok tidak hadir? Itu kayak jenis makanan. Semua orang butuh makan. Ya, itu klasifikasi yang pertama. Manusia wajib itu kehadirannya selalu memberikan kemanfaatan. Itu menunjukkan 5 sihat itu ada di dalam dirinya. Maka dengan kita sehat itu bisa melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk diri kita dan pasti untuk masyarakat. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, rajulun kaddawa. Klasifikasi yang kedua, orang itu seperti obat. Ngertos obat? Jenengan minum obat itu ketika apa? Ketika sakit. Nek wis ora sakit ya tidak butuh lagi. Artinya apa? Ketika dia datang hadir, ya memberikan manfaat. Nek ora teko ya biasa saja, nggak dicari-cari. Kenapa? Ya memang kehadirannya nggak penting-penting banget. Dan yang ketiga, rajulun kaddain. Seorang itu seperti penyakit. Nggih kan? Nggak ada yang senang. Bahkan ketika dia hadir itu malah jadi ngopo dhek teko barang, nggawe risuh. Ya, nggak dianggap penting di dalam satu komunitas, toksik dia. Nek iso ora usah teko wae lah. Kan nggak ada orang yang senang penyakit, nggak ada orang yang ingin sakit. Nah kita ini berharap dengan kita sehat itu kita bisa melakukan hal yang terbaik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, nek iso iku aja ngrisui, jangan menjadi beban bagi orang lain, tetapi bagaimana kehadiran kita itu bermanfaat bagi orang lain, memberikan hal yang terbaik bagi orang lain. Oh, itu manusia yang wajib. Ya, lebih-lebih di persyarikatan. Jangan sampai wujuduhu ka'adami. Ono tae padha karo ora ono, ya wis kaya ngono kuwi. Nah, itu apik lah timbang gawe rusuh. Tetap itu baik ketimbang ono tapi gawe rusuh, ono mung gawe hal yang enggak kondusif ya. Ya, tapi bagaimana kita ini memberikan hal yang terbaik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi dengan kita sehat itu kita bisa melakukan hal yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan begini, mengajarkan satu amalan. Kalau kita mendapatkan satu kebaikan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya
tatimmus sholihat, sempurnalah kebaikan-kebaikan kita lakukan. Jadi sempurna kita, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat akalnya, sehat sosialnya, sehat finansialnya, itu kita bisa melakukan hal yang terbaik. Sempurnalah kita. Arep ono infak sumbangan, karena finansial kita sehat, rohani kita sehat, orang di sifat bakhil, orang medit, ya, maka kita berikan infak sedekah. Kita bisa melakukan hal yang terbaik kalau kita itu sehat. 5 sehat tadi itu. Yang kedua, sehat itu menjadi sarana ibadah dan dakwah dan jihad. Sehat itu sarana. Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah tadi, wa an jismihi fima ablah, Allah telah memberikanmu jasad jasmani yang gagah sehat. Terus untuk apa? Hari ini engkau keriput, ya kan? Kalau nasihatnya Kiai Sahal itu, jasad ini tinggal berjuang ya rusak, orang tinggal berjuang ya rusak. Kira-kira milih sing pundi? Milih untuk berjuang. Tetap berbeda. Penghuni surga dan penghuni neraka itu tetap berbeda. Orang yang beramal buruk dan beramal baik itu berbeda. Tidak sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita sehat, itu sarana ibadah. Kita mau sholat dengan kita sehat, fisiknya, rohaninya, semuanya. Masuk masjid saja itu kita mau sholat, sempurnalah ibadah sholat kita dengan berdiri. Ada infak, sehat finansialnya. Ono sholat wong liya, sosialnya baik, ora usah iris. Ya, itu sarana ibadah kita. Sehat itu. Sarana jihad. Ya punya Arab jihad gimana kalau wong loro misalnya gitu. Ya mungkin masih bisa bermanfaat ketika dia sakit tapi finansialnya banyak. Oh, dengan jihad hartanya misalnya. Ya kan? Jadi sehat itu sarana kita untuk berdakwah, sarana kita untuk berjihad. Ya. Maka enggak boleh kita ini jihad kok tujuannya ingin mati, enggak boleh. Ya, kalau semua orang itu hanya saya siap mati, nanti enggak ada yang melanjutkan Islam. Kira-kira hatta perang pun enggak boleh punya niat saya ingin mati, enggak boleh. Karena mati itu urusannya Allah. Banyak sahabat yang ikut jihad bersama Rasulullah dan tidak meninggal pada saat perang. Coba kalau niatnya semua kayak begitu, Islam gak sampai ke kita. Kita berjuang berjihad itu dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Persoalan mati itu rasa njaluk, nek mati wae mati dewi. Kira-kira gitu. Apa potensi kita pada hari ini? Itu yang kita maksimalkan. Kita gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk jihad. Kenapa? Sehat itu sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara tujuan, satu-satunya tujuan kita hadir di dunia ini tidak ada kata lain apa? Beribadah kepada Allah. Maka di dalam ilmu balaghah itu, kalau ada lafadz wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, ada malin nafi, kemudian setelah itu ada istisna illa, itu bimakna qasar, pembatasan. Tidak ada tujuan lain Allah menciptakan kita kecuali untuk beribadah, enggak ada yang lainnya. Dan cakupan ibadah itu sangat luas. Ya, tidak hanya sholat, puasa, enggak hanya itu. Yang mengajar yaitu ibadahnya mengajar. Ya, yang jadi petani itu juga ibadah. Yang menjadi pedagang itu juga ibadah. Dalam konteks yang lebih luas ibadah itu, maka menggunakan kata liya'budun. Fi'il mudhari itu istimrariyah. Ibadah itu bentuknya sangat luas. Ya. Tinggal kita memasukkan niat
ketika kita beraktivitas itu karena apa? Itu saja sebenarnya. Jenengan ngajar itu ketoke apik tapi tujuannya sekedar memenuhi kewajiban ya untuk ya kayak gitu tok. Enggak dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Kenapa? Oh, niatmu sekedar netepi kewajiban tak ngajar lah. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bagian dari perintah Allah untuk mengajarkan dalam rangka lillahi kalimatillah, maka mengajar kita berangkat dari pagi sampai sore itu jihad fisabilillah. Niatnya itu yang paling penting. Niat kita mengajar jadi guru itu apa? Itu yang membedakan ini sekedar menjalankan kebiasaan atau ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu pokok di dalam setiap aktivitas kita. Yang dagang juga sama. Saya berangkat pagi sampai sore dalam rangka menjalankan perintah Allah dengan bekerja sebagai pedagang. Karena itu ibadah, maka ya jangan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sing pedagang nggak boleh menyembunyikan cacat barang dagangannya, nggak boleh mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk, ya, nggak boleh dusta dan macam-macam ditinggalkan. Yang petani juga sama. Jadi semua aktivitas kita itu bisa berarti ibadah kepada Allah, maka yang menetapkan itu adalah niat. Karena syarat diterimanya amal itu hanya dua. Syarat diterimanya amal itu hanya dua. Satu, akhlasuhu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wa aswabuhu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua itu. Kalau dalam dalam hal ibadah mahdhah jelas prinsipnya, semuanya dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Enggak boleh nambah, enggak boleh ngurangi. Dalam muamalah duniawiyah semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Itu prinsipnya. Maka jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus sehat? Karena dengan kita sehat, kita bisa menjadi pribadi yang terbaik, bisa melahirkan amal yang terbaik, bisa memberikan manfaat manusia yang terbaik. Karena kita sehat, sehat rohaninya, jasmaninya, sehat akalnya, sehat sosialnya, sehat finansialnya. Dan itu kita bisa jadikan sarana untuk beribadah dalam arti yang lebih luas, sarana untuk berdakwah, sarana untuk berjihad. Ya, maka kita harus nggak boleh kemudian harus ngene-ngene, enggak. Kita harus berguru dengan banyak sahabat yang kaya-kaya itu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita kaji di dalam Al-Quran itu ada banyak motivasi tentang sehat itu. Di dalam, ya, misalnya ini kalau mencari pekerja yang terbaik itu, salah satu karakter pekerja terbaik itu apa? Al-Qawiyyu Al-Amin. Ini kan kisah tentang Nabi Musa. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Nabi Musa itu setelah nempeleng wong Bani Israel kemudian lari ke Madian. Madian itu Nabi sinten? Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu duwe putri dua. Ketika putrinya ini lagi ngambil air di sumur karena banyak kambing-kambing yang harus dikasih minum, datanglah orang yang bernama Musa ini. Dia membantu. Dia orang kuat, Nabi Musa itu al-qawiyyu. Ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Al-amin, dia punya integritas. Cari pekerja itu ya harus sehat semuanya. Ya kan? Ini syarat. Salah satu karakter pekerja terbaik itu al-qawiyyu al-amin. Al-qawi itu kuat secara fisik, ya kuat. Ya kan? Orang gampang masuk anginan, saya terus izin, kira-kira gitu ya. Ya sehat segalanya, kuat. Al-amin punya integritas, orang leda-lede. Ya, ini Nabi Musa. Yang kedua, salah satu karakter pemimpin itu qala innallaha astafahu alaikum bajado bastotan fil ilmi wal jism. Surat Al-Baqarah 247. Ini cerita tentang Tolut. Orang Bani Israel itu minta kepada nabinya. Dalam beberapa riwayat Nabi Samael namanya.
ya, Samail apa Sumail begitu ya. Minta dia, memohon supaya diberikan pemimpin. Diberikan pemimpin. Lalu kemudian ditunjuklah orang yang bernama Tolut, bukan dari bangsawan, orang biasa. Ya, diece. Kok dia wong wis cilik, nggak maulah. Saya pengen orang bangsawan, punya nasab siapa gitu kan. Jadi pemimpin itu bukan karena nasab. Ya, Al-Quran mengajar pemimpin itu bukan dari nasab, bisa dari golongan rakyat kecil, tapi yang jujur, jangan pembohong, jangan punya image ya, wong desa tapi penindas ya, jangan ketok lugu tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat dolim, bukan. Karakter pemimpin itu fil ilmi wal jism. Ya, sekalipun Tolut itu bukan dari kalangan bangsawan, nggak punya nasab ke atasnya itu dari tokoh siapa, tapi oleh Allah dikatakan sesungguhnya Allah telah memilih dia Tolut itu untuk kamu. Wazadahu bastatan fil ilmi, dan Allah menambah, memberikan bekal kepada Tolut itu apa? Bastatan fil ilmi, ilmu yang luas. Nah, pemimpin itu ditakoni kok tanya kepada dia, pemimpin apa? Pemimpin itu harus punya wawasan. Bacaannya ya Joko Pingho, bukan Kopingho itu bagus sebenarnya. Gus Dur itu ya bacaannya Kopingho, orang Sinchan misalnya itu enggak. Ya kan? Bastatan fil ilmi, punya ilmu yang luas. Punya strategi ini bagaimana dan macam-macamnya, termasuk wal jism, sehat badannya. Ya, bukan hanya sehat badannya, rohaninya juga sehat, ya kan, jasmaninya sehat, akalnya sehat. Ini syarat, ya, pemimpin itu sudah ditunjukkan oleh Allah itu sehat, ya, fil ilminya itu sehat akalnya, ya, akalnya sehat, sehat jasmaninya. Kemudian sehat itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sakit apa? Kata Allah, surat Syu'ara 80, wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Ya, maka ketika kita sakit ya aja ngersula. Ya, itu juga kenikmatan. Sehat itu juga nikmat, sakit itu juga nikmat. Kenapa? Karena di dalam sakit itu ada dua keutamaan. Yukaffiru sayyi'at, iso ngapus kesalahan-kesalahan kita. Wa yamhud dzunub, iso nggugurke dosa. Nek pas sakit ora akeh ngresulane. Intinya di situ. Nah, nek lara akeh ngresulae, enggak berfungsi keutamaan itu. Apa mana sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan sakit kepada hamba itu sebenarnya hanya satu tujuannya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, isek belum berbuat baik apa ora. Ya, justru ketika orang itu diberikan hal yang sangat nggak enak itu, pada saat orang itulah kemudian dia oleh DP kepada Allah itu luar biasa. Coba datang ke ruang hemodialisa itu, wis pasrah, ya kan? Wis pasrah DP. Coba nih pas ke kondisi sehat-sehatnya. Kadang orang itu memang butuh dijelungkup dulu baru kemudian dia jerit kepada Allah, eling kepada Allah bahwa sehat itu luar biasa. Ya. Kita ini bisa merasakan sehat itu kalau kita sudah diberikan sakit. Loro untu aja kira-kira gitu. Ya kan? Jadi kita itu bisa merasakan sehat itu satu kenikmatan. Kalau Allah mencabut kenikmatan itu, walaupun kenikmatan itu dicabut dengan sedikit, diberikan sakit gigi. Jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis juga ada motivasi-motivasi tentang sehat. Ya.
Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat. Al qawi secara fisik kuat ya, rohaninya juga sehat kuat. Ya, enggak gampang wedinan karena dia sudah pasrahkan dia kepada Allah. Secara akliyah juga sehat, sosialnya juga sehat, finansial juga sehat. Itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, ya kan, lemah segalanya, fisiknya lemah, finansialnya lemah, ya. Jadi banyak riwayat itu. Kemudian Nabi juga mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wal ajzi wal kasal. Minta kepada Allah agar apa? Ya, berlindung dari sifat lemah dan pemalas. Ya, jadi pemalas itu enggak produktif. Maka kita gunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita itu untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, jamaah rahimakumullah, syiar dalam Islam itu cakupannya luas. Makanya tadi sudah saya sebutkan ada 5 syiar tadi itu. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahum maradah. Di dalam hati mereka itu ada sakit, ada penyakitnya, dan Allah menambah mereka sakit itu. Ya, orang-orang munafik itu kan wong sehat-sehat, tapi sebenarnya dia sakit hatinya. Ya, jadi sakit itu tidak dalam arti fisik, hati itu juga bisa sakit. Dan orang munafik itu sakit hatinya. Ya, dan Allah menambah sakit mereka itu, tambah benci terhadap Rasulullah SAW, benci terhadap Islam. Ya, itu orang-orang munafik itu. Kayak tak sehat dari sisi fisik, tapi sebenarnya hati mereka itu sakit. Itu berat itu kalau sudah hati yang kena itu. Ya, hati yang sakit itu berat. Maka yang kedua, Al-Quran itu syifaun lima fis sudur. Ya, bisa menjadi obat hati. Hati itu bisa karatan, kata Nabi. Sebagaimana besi yang kena air itu bisa karatan. Apa obatnya? Kata Nabi, kasratu dzikrul maut wa tilawatul Quran. Akeh-akeh ingat mati dan perbanyak baca Al-Quran. Maka hati yang sakit itu dia akan bisa menjadi bersih. Hati yang karatan itu akan menjadi bersih lagi. Kalau orang itu ingat kepada kematian, nggak ada ruang dia untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu kapan kita semua akan mati. Ya. Jadi kita akan terus melahirkan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi ini ibadah sholat saya yang terakhir, maka kita akan melakukan hal yang terbaik. Bisa jadi ini hari saya yang terakhir, maka hari ini kita akan melakukan yang terbaik. Membaca Al-Quran itu juga bisa menjadi obat. Sekeras apapun hati orang itu nek maca Quran menjadi leleh. Umar bin Khattab itu kerasnya bagaimana sebelum dia masuk Islam. Umar bin Khattab itu hatinya keras. Hanya dengan bacaan Al-Quran saja itu dia leleh hatinya. Maka nek misalnya kita itu nggak ada sifat iri, ya maca Quran, kok iso duwe meneh, maca tambah akeh suwe-suwe lali. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian yang kedua, sehat dalam Islam itu cakupannya luas, tawazun ya. Sehat badannya, akalnya, jiwanya. Islam itu tidak boleh mengambil sisi yang paling ekstrim. Sekalipun dalam konteks ibadah, tak maca Quran lah sedina suwengi, itu enggak boleh. Itu orang yang enggak sehat. Karena kenapa? Enggak tawazun dia. Enggak seimbang. Orang sakit itu, saya tak melaksanakan sholat malam suntuk, itu orang sakit itu. Ya.
Jadi semuanya diwujudkan, itu nggak boleh ngambil sisi yang paling ekstrim di dalam aktivitas amal, sekalipun dengan tujuan saya tak ibadah kepada Allah, tapi dia mengabaikan yang lain, tidak boleh. Ya, wong Allah itu kalau dalam hal yang sangat doruri saja, yang haram itu boleh dimakan, tapi jangan berlebihan. Jadi Allah itu memuliakan jiwa itu luar biasa. Ini ucapannya Salman Al-Farisi. Wanam fa inna li jasadika alaika haqqan. Tidurlah karena di dalam tubuhmu itu ada hak. Wa inna li ainika alaika haqqan. Matamu juga punya hak meripatmu itu. Wa inna li zaujika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Ini ucapan Salman Al-Farisi. Ya, ini di dalam satu kisah ini. Gambaran yang orang gak sihat itu. Sihat itu harus tawazun, semuanya harus kita dapatkan, jasmani rohaninya. Gak boleh ngambil sisi yang paling ekstrim. Kisah 3 pemuda datang kepada Aisyah, tanya, ya Aisyah, amalannya Nabi itu apa? Ya Nabi itu sholat malam, ya tidur. Nabi itu puasa, ya berbuka. Nabi juga menikah. Wah, 3 pemuda ini merasa itu gampang itu. Itu amalan yang siapapun bisa. Saya mesti lebih daripada Nabi. Lalu kemudian orang pertama mengatakan, saya akan sholat malam suntuk, tidak tidur. Saya akan puasa terus, tidak berbuka, puasa wisol. Saya tidak akan menikah. Saya akan ibadah kepada Allah, karena dengan menikah itu saya menjadi terganggu hubungan dengan Allah. Loh, padahal nikah itu ibadah yang paling panjang, itu menikah. Lalu Nabi dengar, apakah kamu tadi yang mengatakan kada. Saya ini orang yang paling takwa, saya ini orang yang paling aksa, yang paling takut kepada Allah. Tapi saya sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka, dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci, gak senang dengan sunahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Niku gak sehat itu kayak gitu tujuannya. Walaupun kata apik ibadah kepada Allah, tapi dia mengabaikan sisi sehat yang lainnya. Dolim namanya itu. Yang kedua, kisah Salman dan Abu Darda. Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Salman datang ke Madinah, hijrah itu, ia mau melamar seorang gadis. Sudah disiapkan semuanya. Tapi yang diajak Abu Darda. Begitu melamar, ternyata si perempuan ini sing disenangi malah Abu Darda. Ya, padahal sing arep ngelamar itu Salman Al-Farisi, tapi perempuan ini milik Abu Darda. Mahar yang disiapkan diberikan kepada saudaranya ini. Nikahlah perempuan ini dengan Abu Darda. Ya. Ini kualitas sahabat kan ya biasa saja ya. Lalu kemudian Salman datanglah ke rumahnya Abu Darda. Istrinya dulu itu cantik. Kenapa keaut-autan? Sudah enggak dandan lagi, jelek lah. Tanya kepada saudaramu itu, dia sudah enggak lagi butuh denganku, dia enggak butuh lagi dengan dunia. Kenapa? Abu Darda iku onoe dari Isya sampai subuh itu sholat, bengi bojone dinjarke wae. Ya, seolah-olah istri itu ibadah itu tidak hanya dengan hanya sholat saja. Dengan istri juga termasuk ibadah. Lalu kemudian disuguhilah makanan. Abu Darda enggak mau makan. Saya juga enggak mau makan, kecuali Anda ikut makan. Kenapa? Karena setiap hari Abu Darda itu mung poso terus. Akhirnya ikut makan. Waktu malam hari, ketika Abu Darda sholat malam, diajak tidur tadi. Ya, awalnya enggak mau karena biasanya begitu. Tidur dulu, nanti sepertiga malam kita bangun. Ya.
Sampai begitu. Lalu kemudian Salman Al-Farisi mengatakan ini. 6. Fa inna li jasadika alihaqan. Tidurlah. Karena tubuhmu itu punya hak, harus istirahat. Ya, mata kita itu juga punya hak. Ya, jarang turu ya kayak itu. Penemu Son Horek itu. Edison apa? Son Alpha Edison itu. Sampai meripatnya sampai begitu itu karena mikir ke piye ki son iki tambah horek ke. Ya, sampai kayak gitu nggak pernah tidur itu mungkin berapa minggu itu dia nggak tidur sampai matanya. Ya, punya hak ini. Termasuk istri juga punya hak. Kita dibolehkan menikahi mengambil dari orang tuanya itu karena harus ada yang kita tunaikan hak mereka itu. Ya, ini ya, jadi sehat di dalam Islam itu harus tawazun, nggak boleh mengambil sisi yang paling ekstrim lalu kemudian kita mengabaikan yang lain, itu nggak sehat namanya. Maka bagaimana agar kita itu sehat? Pola makan kita, istirahat kita, olahraga kita, hidup bersih kita ngambil ya. Bagaimana pola makan? Tidak berlebih-lebihan. Kan banyak sekali ayat itu ya, kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik. Orang mukmin itu ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas itu ya. Kalau manusia itu halalan thayyibah. Kalau orang mukmin disebut thayyibah saja. Karena pasti orang mukmin itu hanya makan yang halal. Tapi thayyib itu belum tentu baik untuk semua gitu loh. Ada orang yang punya penyakit ini nggak thayyib, misalnya makan ini kan gitu ya. Thayyib itu tergantung. Bisa jadi menurut kita itu makan durian itu thayyib, bagi orang lain nggak thayyib, tapi itu halal. Maka kita harus tahu diri. Ya. Makan bergizi. Tidak membahayakan diri sendiri. Ya, kita tahu kadar. Ya, apa yang dibutuhkan tubuh kita. Ya kan, sing darah tinggi ya cuman sing bisa memicu naiknya darah tinggi, sing duwe gula ya jangan makan sesuatu yang bisa memicu gula darah kita itu naik. Ya, itu enggak thayyib, tapi itu halal. Bagi orang lain enggak thayyib, bagi orang lain thayyib itu. Kadar. Ya, perhatikan itu. Ya, Islam sudah mengatur itu. Enggak boleh berlebihan, enggak boleh melampaui batas. Ya. Bahkan ini tidak hadis ya. Nahnu qaumul la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Kami ini kaum yang tidak makan ya jika tidak lapar, dan ketika makan kami tidak berlebihan, tidak sampai kenyang. Ini ternyata bukan hadis. Ya, tidak ada dasarnya, dikatakan dhaif. Makanya di sini saya ambilkan di Bin Bas itu ya. Hada al makna sahihun lakin sanadu fi dhaif. Secara makna betul. Tetapi hadis ini sanadnya dhaif. Ya, ini bisa dilihat juga di Zadul Ma'adnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu ada. Kemudian Al-Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir juga ada menjelaskan tentang ini. Jadi ini bermanfaat bagi manusia. Ketika kita makan ya, pada saat kita lapar atau pas butuh. Dan ketika kita makan tidak berlebihan makan itu sehingga kemudian tidak sampai kekenyangan. Ya, adapun ketika kenyang enggak sampai membahayakan juga enggak apa-apa, kata penjelasan dari Bin Bas ini, la yadur fala ba'sa. Tapi ini bukan hadis, tidak ada dasarnya. Penjelasannya Bin Bas begitu, dalam beberapa sumber juga sama. Ya, ini sebenarnya tapi secara makna betul. Ya. Nah, ini yang kedua ini hadis ini. Ya. Tempat paling jelek yang diisi oleh manusia adalah perutnya. Cukup baginya makan berapa suapan untuk menegakkan tulang punggung. Maka di antara
Fungsi zakat adalah bagaimana orang miskin, fakir miskin itu dia bisa tegak ketika dia rukuk sebagaimana ketika orang kaya itu sholat. Tujuan zakat itu gitu, supaya fakir miskin itu bisa tegak di dalam melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana tegaknya orang yang kaya yang ketika dia sholat ya. Nah, jika tidak dapat maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu sehat namanya. Masing-masing sudah ada porsi. Itu perut kita itu dibagi 3. As-sulus untuk makan, as-sulus untuk minum, as-sulus untuk bernafas. Nek kabeh diisi makanan itu enggak sehat namanya. Dolim kita. Segala hal yang berlebihan itu tetap enggak baik. Dolim namanya. Ya ini biasanya pas kondangan. Nek kondangan itu karena banyak makanan dicicipi kabeh akhirnya kemudian lunggah karo menggeh-menggeh. Nah, itu enggak sehat. Ya, kita lupa tentang hadis ini pas kondangan itu. Ya kan? Padahal kata Nabi seperti perut itu dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Kalau ngambil salah satu itu dolim kita, diisi makanan tok. Nah, itu kita dolim, ya kan? Dan itu tidak sehat. Oke. Kemudian istirahat Rasulullah itu tidur awal dan bangun awal. Oke. Jadi Nabi itu habis isya itu kemudian tidur dan setelah itu dia tidak bergadang. Itu sehat ya, supaya sepertiga malamnya bisa bangun. Ya maksimal jam 9 sudah tidur supaya kemudian tidur kita itu bisa berkualitas. 8 jam itu sudah bagus. Jadi kalau kita tidur jam 9 gitu, itu jam 4 bangun itu sudah bagus itu. Karena sekarang subuhnya jam 4:30. Masih ada kesempatan kita untuk melaksanakan qiyamul lail itu. Tapi nek tidur jam 12 nggak mungkin bangun jam 3:30. Apa mana jam 1, nggak mungkin ya. Nah, ini tidur tidak dalam keadaan kenyang, sederhana saja. Ya, menyamping ke kanan, ya ini juga penting. Ya. Kemudian tidak terlungkap, mengkurep. Nah, ini apa namanya? Dianggap sebagai tidurnya para penghuni jahanam. Tidur mengkurep itu. Ya, jadi ini kalau kita melaksanakan, Rasul itu orang yang sangat sehat. Rasul itu orang yang sangat sehat. Karena tadi ya pola istirahatnya yang teratur. Kemudian olahraga. Ini juga anjuran motivasi. Alimu abna'akum bis-sabahati atau alimu abna'akum as-sabahata war-roma. Ajari anakmu itu untuk berenang, memanah, berkuda. Itu zaman Nabi itu. Gimana itu renangnya itu? Ya, kalau berkuda dan memanah mungkin, tapi kalau berenang ada penjelasan supaya orang itu bisa ada effort. Renang itu kan butuh effort. Nek orang bergerak, renang itu ya di tempat. Mengajarkan supaya orang itu ada effort usaha untuk bisa masuk sampai kepada finish itu. Ya. Itu olahraga fisik. Ya terserah mau sepedaan, ya kan, nek wis sikile lara ya mlaku wae jakilun gitu kan, ya kan, touring kan itu ya. Pak Yakin lagi dari touring Pak Yakin jika touring misalnya gitu sehat ya. Bugar Rasul dan sahabat wa'idillah mastatu min quwwah, kita siapkan kekuatan ya, apa yang kita mampu kita siapkan semua potensi kita. Rasul itu biasa gulat. Ada seorang yang bernama Rukana bin Yazid. Rukana bin Yazid itu pegulat top lah. Itu hebatnya luar biasa Rukana bin Yazid itu. Tapi dengan Rasulullah dia mudah kalau gulat itu di piting. Nah, ya, Rasulullah itu pegulat hebat. Ya, karena nggak mungkin kan pegulat itu ya tekniknya juga harus kuat. Secara fisik juga kuat ya. Salat kita ya, salat itu juga bagian dari
Kalau kita niatkan sholat ya karena ibadah kepada Allah, bahwa kemudian dengan sholat kok tambah sehat, ya alhamdulillah. Kenapa? Ada 113 gerakan. Kalau betul, ya kalau Ustadz Muzairi, Pak Muzairi itu bisa menjelaskan dengan baik itu. Bagaimana efek sholat itu dari takbiratul ihram, ya kan? Harus benar ketika takbir itu, rukuknya itu seperti apa dan macam-macamnya. Ya, hidup bersih, ya. Ini sehat itu bagian dari implementasi Islam. Ya, bersih badannya, ya, kita sehati lingkungannya, bersih jiwanya. Qad aflaha man tazakka, ya, atau qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sehat jiwa. Ya, wa qad khaba man dasa, sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Jadi Islam itu mengajarkan kita tentang hidup sehat. Bahkan wudhu kita, ya ini yang terakhir lah. Wudhu itu Bapak Ibu ada 3 tingkatannya ini. Kita wudhu itu sebenarnya sedang bagaimana kita sehat secara zahir dan batin kita. Wudhu itu tingkatannya 1, tadhirud zahir minal akhdasi wal anjas, membersihkan hal yang zahir dari najis dan kotoran. Secara zahirnya begitu, ya kan? Misalnya jenengan habis sepeda motor wudhu, bersihkan tangan. Secara zahir bersih tangan kita, wajah kita kena debu ketika wudhu kita bersih. Ya. Yang kedua, membersihkan anggota wudhu, tadhirul jawarih minal jaraim wal asam. Wudhu itu mensucikan, membersihkan anggota badan dari perbuatan dosa. Hakikat wudhu itu sebenarnya ketika kita setiap kali membasuh anggota tubuh kita, itu sedang membersihkan dosa kita. Kita berkumur-kumur, dosa lisan itu berguguran. Kita membasuh tangan, dosa tangan kita berguguran. Kita membasuh wajah, dosa yang dilakukan oleh wajah itu berguguran. Maka sampai ada seorang ulama bernama Imam Abu Hanifah itu. Imam Abu Hanifah itu ketika kasaf, terbukanya seliput, ya, tersingkapnya realitas yang tidak ada di dunia ini, disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tahu apa yang tidak orang lain tahu. Itu Imam Abu Hanifah itu tahu si fulan sedang berbuat dosa apa. Dari mana? Dari tetesan wudhunya itu. Karena dosa wudhu itu dia menetes terakhir sampai pada salah kukunya itu. Dan Imam Abu Hanifah tahu Anda baru berbuat dosa dengan orang tuanya, Anda baru berbuat dosa ini. Seketika itu pula Imam Abu Hanifah mengatakan, ya Allah, tutup ya Allah, supaya saya tidak bisa melihat aib saudaraku. Nek wong saya kan malah seneng. Niku bedanya orang alim itu begitu. Niku orang alim, nggak penting iso ngerti ngono-ngono, tapi bisa jadi Allah bukakan, dia singkapkan mukasyafah dalam dirinya, dia bisa melihat yang demikian itu. Namanya mukasyafah, ya kan? Itu karena orang soleh, ya, nek orang toleh ya iblis yang menunjukkan. Ya, nek orang soleh bisa jadi Allah yang menunjukkan, tapi nek orang toleh, ya, orang elek, itu bisa jadi iblis yang menunjukkannya. Yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Hati, orang mung dohirnya, orang mung dosa yang dilakukan oleh anggota, tapi membersihkan hati, sehat rohaninya. Dan yang keempat, membersihkan sesuatu yang sangat sir, apa-apa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita wudhunya itu benar, itu sebenarnya itulah hidup sehat kita itu. Bersih secara zahirnya, bersih secara batinnya, bersih dari dosa-dosa. Dan kita melakukan hal itu minimal sehari 5 kali. Maka Masya Allah, Islam itu memberikan kita itu bagaimana kita itu hidup sehat. Apa yang kita lakukan? Nah ini, nek wis sehat itu apa yang kita lakukan? Kalau Allah memberikan kita sehat, asaddu azimah fil amri bil ma'ruf, lebih kuat tekadnya di dalam merintahkan kepada kebaikan. Sehat kok ngopo? Wa nahyi 'anil munkar, lebih tekad lagi di dalam mencegah kemungkaran. Wa sabru 'alal adza fi kulli dzalika, sabar
ya, atas gangguan dalam semua hal itu, sabar, sehat. Yang kedua, wa arghabu fis sholati washomi wal adkari wasairil ibadat. Lebih bersemangat lagi di dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zikir-zikirnya dan semua aspek ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, wa ansatu talaban laha wa mukhafadatu 'alaiha wa nahudalika. Lebih giat mencari, menjaganya hal-hal yang semisal itu. Ya kan? Iki kita sehat. Maka alhamdulillah kita diberikan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat tidaknya fisiknya, tetapi 5 hal tadi, sehat rohaninya, jasmaninya, sehat akalnya, sehat sosialnya, dan sehat finansialnya. Kalau 5 hal ini kita lakukan, maka semangat kita ini, kita harus bersemangat di dalam kebaikan, semangat mencegah kemungkaran, semangat ya di dalam mencari hal-hal kebaikan-kebaikan untuk diri kita, dunia kita, dan akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada diskusi? Monggo. Niki mboten. Dan terkait tadi ada informasi Islam itu yang terkait dengan sosial itu yang namanya hidup di dalam masyarakat yang kata-katanya seperti itu ya, macam-macam. Andai kata ada ya katakan warga gitu ya, itu ketika aktivitas itu tetangga tetap diberitahu. Umpamanya ya, ini kan pas nunggu barang, tapi kan ada suara-suara atau barang menurunkan barang gitu ya. Ini kan ada suara. Nah, ketika yang orang ini sudah menyampaikan informasi kepada tetangga, dan saya belum mampu tadi katakan ada suara-suara barang. Nah, ternyata dalam perjalanan kita sudah menyampaikan informasi itu kepada tetangga. Tapi ketika kita melaksanakan itu tetangga itu masih macam-macam itu. Nah, tapi alhamdulillah yang dari informasi ini ya karena masih diberi nasihat sehingga tidak nyawi dan membiarkan saja. Nah, orang yang katakan yang sudah laporannya termasuk tidak asli yang sosialnya. Hidup bermasyarakat itu macam-macam. Ya. Tetapi ketika kita punya siat 5 tadi itu kan ada namanya wise ya, kebijaksanaan kita akan muncul di situ. Yang jelas hukum masyarakat itu satu, kalau kita ini mau melakukan apapun yang sifatnya tetangga kita terganggu, ya sekalipun itu kebaikan, tetap kita sudah minta izin. Pak, nyuwun sewu, mangke ada acara di rumah saya mungkin ganggu, itu sudah cukup. Ya, kita sudah minta maaf, sudah minta izin terlebih dahulu. Apapun. Ya, sampai misalnya ono pengajian ya, pengajian itu ya apik, tapi nggak semua orang terus seneng kan gitu ya. Tetap minta maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti ada pengajian di rumah saya, tempat saya, bukan ganggu. Karena mungkin ada orang yang sakit. Ya kan kita nggak boleh egois. Ya, itu tanda sehat sosial kita. Minta maaf, minta izin terlebih dahulu. Itu dalam hukum-hukum bermasyarakat kan harus seperti itu. Nggak boleh. Oh, wis biasanya kok nggak boleh, biasanya kenapa? Ada masyarakat yang memang kita tidak menginginkan seperti itu. Ya, jadi dalam konteks apapun lah, ya kerja bakti misalnya kan memang ada wong-wong sing ya onoe mung gawe rusuh wis dikandani ya biasa ada orang gitu ya. Tapi bahwa setiap yang kita lakukan itu secara hukum kemasyarakatan kalau itu mengganggu ya kita minta maaf.
Nek wis ora dimaafkan ya ora apa-apa. Kita tetap minta maaf, tetap menyambung silaturahim. Kalau mereka tidak melakukan hal itu ya enggak apa-apa. Kewajiban kita sudah gugur, tapi jangan sampai lalu kemudian kita ndeloro ati, enggak boleh kita. Ya, tetaplah kita berbuat baik walaupun dengan orang yang menyakiti kita. Allah itu punya sifat Rahman. Ya, wong sekafir kayak Abu Jahal saja saya dikai nikmat. Terus salah kita apa dengan orang itu? Kira-kira gitu ya. Mewujudkan Rahman Rahim itu, ya, mewujudkan Rahman Rahim itu, ya kita memberikan ulas asih kepada siapapun, termasuk sing ora seneng karo awake dhewe. Nah itu kalau kita sudah kayak gitu, berarti kita sudah mewujudkan Rahman Allah ke dalam diri kita. Berat itu, tapi memang disitulah kualitas kita akan diuji di masyarakat itu. Gitu nggih Pak Tari. Cekap nggih? Nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarim wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Maksud SHIMI yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk beliau. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.